kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Gugus Mawar, Ibu Ibnu Sadia. Yang kami hormati rekan-rekan guru semuanya, anggota Gugus dan Mawar. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing ilmu kepanjenengan sebagai salah satu tugas aksi nyata saya menjadi guru penggerak, yaitu menyampaikan tentang budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan budaya positif. Ada? Bu Yas? Tunggu Bu Yas, sebelum saya lanjut ke materi yang lain, mungkin yang jenengan ketahui saja tentang budaya positif. Budaya yang seperti apa diimplementasikan ke dalam sekolah kita itu yang bagaimana? Kebiasaan sekolah yang bisa diterapkan pada anak sehingga membentuk suatu keyakinan yang akan diterapkan sebagai karakter anak. Oke, terima kasih. Oke, jawaban saya simpan ya Bu. Oke, next Bu. Silakan untuk slide kedua. Nah, ini perkenalan dulu ya. Kalau tadi sekilas tentang budaya positif yang sudah dijawab sama Bu Yas. Ini nama saya Ibu Ibnu Sadia dari PKIT Azharo, guru penggerak akademi. Ini ada pertanyaan pemantik. Baca gitu ya. Ya, agak singkat saya. Pemantik itu caranya nih jenengan nyemprot kompor. Itu kan kalau nggak nyala ada koreknya. Itu nih pemantik. Bagaimana biar menyala? Ya kan? Nah itu juga sama seperti pertanyaan. Maaf saya membelakang ini nggak apa-apa ya. Karena saya gini. Nah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Ya, nanti berikan alasannya ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke, kita simpan ya. Kita bungkus dulu jawabannya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, dengan kaitannya budaya positif, dengan pemberian penghargaan ini, apakah yang sudah kita lakukan di dalam sekolah kita itu tidak betul? Nah itu nanti di bawahnya ada uraian dan solusinya. Ternyata dengan mendisiplinkan anak dengan memberikan penghargaan, memberikan motivasi, itu apakah jalan yang betul? Atau justru menjerumuskan anak ke dalam ketergantungan? Itu ya. Oke, kita lanjut Bu. Nanti jawabannya di bawah. Lanjut. Ini ada nanti untuk topik kita adalah disiplin positif, teori motivasi, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Nanti apa itu? Mungkin ini hal yang baru berjenengan ya. Nanti ada kaitannya satu persatu. Mari kita bahas kembali untuk slide nomor 5. Nih, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai yang universal. Lanjut. Selama ini kita sebagai pendidik, mungkin kita menjadi seseorang yang menjadi panutan murid kita di kelas ya. Kita memposisikan kita sebagai seorang guru yang seperti apa? Kontrol ke murid kita tuh bagaimana? Ini yang pertama adalah mengontrol murid. Membuat orang merasa bersalah, mengeluarkan karakter, mengeluarkan positif efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memberi kita untuk memaksa. Saat ini mungkin salah satu item yang sudah disama itu yang sudah dipaparkan, adakah dalam diri kita? Nanti kita akan evaluasi bersama. Oke, lanjut Bu. Nah, ini ada perubahan paradigma untuk respon dan kita lewati saja Bu ya. Skip aja, lanjut saja. Nah, ini juga lewati saja. Ini nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain nanti kembali ke slide. Lanjut saja Bu, lanjut. Nah, lanjut lagi. Ini yang sangat menarik untuk ditanya. Nah, ini mengenai hukuman tadi ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini ada motivasi eksternal. Ketika anak panjenengan ingin melakukan sesuatu tapi dengan ketakutan, itu berarti jenengan adalah memberikan hukuman. Contohnya seperti apa Bu? Ben aku kira dihukum, ben aku kira orang di sini guruku, aku harus melakukan ini. Berarti itu adalah motivasi bukan dari dalam diri dia, bukan dari kesadaran diri, ya, dari paksaan. Karena dia takut sesuatu,
Kalau dengan kesadaran sendiri berbeda, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, pengen mendapatkan sesuatu dari orang lain itu dari eksternal juga ya dia pengen mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Berarti aku kudu banget pengen hadiah gitu ya. Aku pengen gitu pasti guruku gitu kan, dapat bintang dari guru. Nah itu yang dari luar. Kemudian yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Nah, dalam hal budaya positif ini memang tidak semata-mata langsung kita ke anak atau langsung kamu seperti tidak kan? Merubah paradigma kita untuk berbudaya positif itu dengan tahapan, tidak langsung jadi. Dengan membentukkan karakter anak tidak langsung jadi. Ya. Contohnya menghargai diri sendiri. Kalau saya berangkat sekolah, berarti aku akan menjadi anak yang pintar. Itu berarti motivasi dari internal, iya dari diri sendiri bukan dari faktor eksternal. Aku mau berangkat sekolah, aku pengen mempunyai teman yang banyak, ingin merubah diri aku menjadi seperti apa. Bukan karena imbalan, bukan karena paksaan atau takut akan hukuman. Seperti itu. Apakah murid kita seperti itu, Bu? Ada yang berangkat sekolah masih nangis? Itu mungkin ya dari lingkungan yang berbeda atau mungkin rasa kesadaran diri anak itu sekolah belum ada, apalagi murid kita itu kan usianya usia PAUD. Beda kalau usia SD, SMP, SMA dengan pendekatan internal ke anak dengan berbicara sebagai bagaimana, jadi akan menimbulkan motivasi. Nah, langkah kita untuk anak-anak biar semangat sekolah kira-kira apa, Bu? Kira-kira harus setiap hari memberikan penghargaan. Ya, itulah PR kita ya Bu. Iya. Bagaimana berarti kita membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan, ya menjadi teman mereka. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru? Apakah pendukung? Apakah seorang nanti ada yang ada pemantau, ada manajer, ada pengontrol, apakah sebagai teman? Itu ada. Kita lanjut Bu. Nah, ada yang kenal Bu? Iya, ada yang udah pernah lihat? Ada di foto ya. Jadi kaitannya di budaya positif itu ternyata Ki Hajar Dewantara itu sudah menerapkan dari sejak beliau mendirikan sekolah, karena beliau ada ditunjuk sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan selama ini yang kita tahu kalau jangan pernah kuliah S1, ya, itu yang kita tahu mesti ada namanya Montessori, apa itu biasa yang tokoh pendidikan. Bahkan kita malah sampai mengesampingkan tokoh kita sendiri yang benar-benar banyak sekali ide yang tidak kita duga. Setahu kita apa Bu? Yang difilosofikan oleh Ki Hajar itu apa yang tiga itu Bu? Engarso Suslodo, Engadio Pamungkaso, Tutulur Handaya. Ada yang tahu artinya apa? Ya, memberi depan bercontoh. Ya, dan mendorong dari belakang itu. Oke, itu sekilas saja. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Ini seperti tadi yang keyakinan atau mungkin kesadaran secara internal. Merdeka bukan dari paksaan. Itu ternyata yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sudah dari dulu sudah diterapkan, gitu ya. Mungkin sekarang juga sudah implementasi kurikulum merdeka sudah ada yang terapkan ya Bu. Kita boleh memaksakan kehendak anak. Kamu tuh harus nulis ayo apa ini. Boleh nggak seperti itu? Tidak. Itu bisa jadi mungkin kalau anak-anak kan suka berimajinasi, hanya ada bingung-bingungnya, kan seni namanya. Itu merdeka, anak nggak dipaksa. Sekarang modelnya merdeka. Ya seperti ini. Oke lanjut Bu. Nah, ini mungkin restitusi buat panjenengan kata yang baru. Apa itu restitusi? Kalau di dunia pajak ini suaminya ada yang kerja di pajak. Itu yang di dunia keuangan itu namanya pengembalian kembali pajak. Itu nanti restitusi di dunia pajak ya. Nah ternyata di dunia pendidikan itu juga ada. Kecil-kecil misalnya saya bacakan ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi
solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kita akan bahas lanjut restitusi lanjut. Nanti ada satu pautnya dari tadi yang visi dan ke bawah kita ada restitusi. Nah, restitusi itu kalau kita contohkan gini Bu. Nanti ada contohnya, saya setelkan YouTube buatan saya ya. Kemarin saya menyuntik anak saya yang di kelas. Ini juga karena di sini saya tugasnya berbagi pengalaman. Jadi contohnya gini, ada sebuah kasus anak di kelas itu anak suka tidur. Berangkat sekolah malas-malasan nggak mau sekolah. Aku maunya tidur saja. Kira-kira jenengan sebagai pendidik langsung memarahi atau cari solusinya? Yakin? Benar, mulai sini. Bangun tuh belajar tuh, turun terus. Bangun tuh nanti ada dia. Mesti ngono. Ya, karena memang ekspektasi tidak sebenarnya tidak sesuai faktual ya. Nah, jadi ternyata itu adalah suatu hal yang harus kita pikirkan. Karena anak membuat kesalahan itu bukan berarti dia membuat kesalahan dari diri sendiri. Ada yang menyebabkan anak seperti itu. Berarti ketika anak tidur di kelas, dia tidur mau nggak mau belajar, ditanya dengan pelan-pelan. Memang susah, karena anak TK juga nggak bisa langsung dimarahi seperti itu. Pendekatan secara emosional, dipanggil, ditanya satu soal mata. Nak, kenapa kamu kok tidur? Tadi malam kamu tidur jam berapa? Misalkan dia kok kemalaman, ya berarti tidur pagi agar tidak terlambat sekolah atau tidak ketiduran di sekolah nanti tidak mampu. Nah itu contoh restitusi yang seperti itu. Kita cari solusinya dan anak kita kasih apa namanya ya? Perhatian dan kesepakatan. Kira-kira besok kamu bisa memperbaiki apa tidak? Walaupun anak TKK harus menunggui, tapi kita pancing, kita usahakan untuk berbudaya positif, ya, dengan memberikan solusi untuk diri sendiri. Oke, lanjut Bu. Nah, dengan adanya restitusi berarti kita harus membuat keyakinan. Nek cara biyen itu Bu, bukan keyakinan, tapi peraturan. Bedanya peraturan dengan keyakinan apa? Ya, dimulai dibuat dan sebuah paksaan. Yang membuat adalah satu orang. Misalkan sekolah membuat peraturan. Sebelum harus berangkat sekolah jam sekian sampai sekolah jam sekian itu peraturan. Tapi keyakinan itu apa Bu? Keyakinan apa? Ya, dari sendiri. Biar aku tidak terlambat sekolah, berarti aku harus berangkat lebih pagi. Tanpa dia membaca peraturan atau mengetahui peraturan, tapi dia tahu keyakinannya, aku akan bakal menjadi seperti apa kalau aku berangkat tepat waktu. Itu, ya. Jadi saya di guru penggerak itu bukan kurikulum yang kita buat, tapi implementasi, cara pengajaran ke anak, komunikasi kita ke orang tua, ke anak, ke teman sejarah, ke masyarakat yang tidak, termasuk PSP ya. Kurikulum nggak ada ya, karena kita adalah jadi satu antara TK, SD, SMP, SMA. Kalau kita tidak kurikulum beda, kita ke SMA ya, karena kita nggak paham gitu. Tapi pendekatan kita ke anak, semuanya sama, dari jenjang TK sampai SMA itu selalu sama. Anak itu semua sama, ada tahapannya. Kalau anak kan sebagai ajar, kalau anak seperti itu ya. Jadi anak butuh motivasi, butuh pendekatan. Dan kita menangani anak TK sampai SMA itu berbeda-beda. Masa undangan SMA, saya silakan dulu, betul Bu. Gurunya malah jadi cinlok kan murid pera. Kemudian saya gurunya kan glowing ngomong gitu kan. Gimana anak SMA dengan saya silakan duduk ya. Kasus ya, beda dengan anak ya, dengan anak TK. Anak SD pun sekarang kita harus jaga jarak Bu, ya kan? Untuk kalimatnya juga berbeda dengan maaf saya silakan duduk dulu. Foto gitu kalau di TK ya. Semuanya seperti itu. Sama. Bagus ya, pendekatan ke anak. Oke, lanjut Bu. Nah, ini tadi yang dijawab sama Bu Tidak, peraturan atau ya, dan harus keyakinan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin antara peraturan dan keyakinan itu berbeda ya Bu. Nah, untuk intrinsik, jadi kan kalau ke negara pernah ke Finlandia, di sana tidak pernah ada klakson
Ya? Ya, kita ada waktu kita kapan-kapan ke dia. Ya, di sana tidak ada langsung berbunyi. Karena apa? Ada yang bisa menyebutkan. Kenapa nggak ada langsung berbunyi di Finlandia? Ini India atau punya India? Kalau di Findraman itu biasanya langsung bunyinya kan sangat banyak sekali. Sementara kita di negara Finlandia itu tidak ada langsung berbunyi. Karena apa? Ada yang tahu? Iya, tidak perlu oyok-oyokan dalanan ki dalamku. Aku suka bisa enggak ada. Itu adalah muncul dari kesadaran diri sendiri. Contohnya kalau kita di lampu merah ya dia. Buriku ki ono motor. Ngarep aku ngarep dhewe ki di bawah namanya lampu. Burung ngasih biru, burung ngasih hijau sih langsung bisa. Mbok yo aku masih topak. Oh ini negaranya tato barang, orang ngegas barang. Iya, itu adalah kurang sadar. Karena jalan itu juga perlu proses gitu loh Bu. Itu ya, oke. Oke lanjut Bu. Nah ini adalah tahapannya ya, tahapan untuk menuju budaya positif. Memang saat ini kita ada peraturan kelas. Mungkin ibu-ibu semuanya sekarang masih menggunakan peraturan ya. Dan peraturan itu kita sendiri yang buat tanpa melibatkan anak. Coba jenengan suatu kali membuat kesepakatan. Kita buat kesepakatan kalau peraturan koyonya tuh apa ya memaksakan anak gitu loh. Jadi peraturan anak kita buat dengan bahasa mereka tidak apa-apa. Saya sudah mempraktekkan ke anak walaupun hanya berapa persen berjalan, tapi saya coba terus-menerus gitu. Kemudian ketika peraturan kelas itu diperbaiki, kita naik ke tahapan keyakinan kelas menjadi yang lebih positif. Kalau peraturan harus. Kalau keyakinan itu menyadarkan diri mereka, bukan karena keharusan, gitu ya. Kemudian ketika keyakinan sudah terbentuk akan menjadi lingkungan yang positif. Jadi lingkungan dulu ya. Lingkungan kita bentuk menjadi budaya positif. Kalau sudah lingkungan positif terbentuk akan maju menjadi budaya. Budaya itu berarti terus menerus ya Bu ya, menjadi kebiasaan. Mungkin dari lingkungan kita bentuk dulu, belum menjadi terbiasa. Ketika sudah berjalan, baru masuk ke budaya positif. Oke lanjut. Ya, nah, ini salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti kalau di dalam peraturan apa Bu? Yang kalimat konotasinya, kalimat negatifnya. Kamu tidak boleh berantem sama teman-teman. Nah, itu mungkin itu peraturan. Iya, kita buat kalimat yang positif. Insya Allah jenengan sudah melaksanakan semuanya. Jadi kita menghindari kata-kata tidak boleh atau harus atau apa. Ya, kami murid yang bersemangat belajar. Nah, kalau yang di kalimat negatif kan gini. Kira-kira apa Bu? Kami murid yang bersemangat belajar. Kamu jangan malas, ya kan? Bisa ya? Kamu jangan malas. Berarti itu adalah ancaman. Ya, kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah keyakinan, maksud saya itu seperti ini. Kebiasaan baik, kebiasaan yang muncul dari dalam intuisi kita itu yang kita bentuk saat ini. Gitu Bu. Oke lanjut Bu. Nah, lewati saja. Ya, ini contoh peraturan dan keyakinan ya Bu. Kalau peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan itu adalah tanggung jawab. Ini ada kalimat-kalimat yang bisa nanti jenengan bisa kembangkan sendiri ya. Lebih simpel di keyakinan tapi langsung mengena gitu loh. Nanti bisa saya share di grup aja ya untuk ini ya biar jenengan pelajari. Mungkin sesuatu hal yang baru mungkin kita nanti akan ada tentangnya tidak lanjutnya, tapi tidak semata-mata untuk jadi gitu ya. Harus dengan proses gitu. Oke lanjut Bu. Lanjut lewat aja Mbak. Oke. Nah ini Bu, ini belum saya edit tidak apa-apa Mas. Dihukum oleh penghargaan. Tadi di awal saya sudah menyampaikan, kira-kira jenengan sering memberikan penghargaan ke anak. Itu adalah tindakan yang betul apa salah. Bukan betul atau salahnya sebenarnya, tapi adalah efek ke belakang ke anak nanti, gitu ya. Ini ternyata dihukum oleh penghargaan itu ada efeknya. Penghargaan menurunkan kualitas. Kayak tadi, aku mau berangkat sekolah biar aku dapat sangu. Berarti kan dia tidak ada unsur aku ingin sekolah, ingin pintar, tapi karena dikasih uang sangu saja, gitu loh. Itu adalah
penghargaan adalah sesuatu yang menghibur. Mungkin orang tuanya juga ini di sekolah awal tak sama sing lagi. Mungkin dari orang tuanya juga apa namanya sudah salah di awal kali ya. Nah kita sebagai seorang guru, iya kita juga bisa komunikasi dengan orang tua dengan baik-baik, saat parenting gitu lah. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya apa Bu? Penghargaan mematikan kreativitas. Kamu kalau mewarnainya bagus, kamu akan dapat ini hadiah. Ternyata itu juga tidak terlalu bagus loh Bu. Kayak lomba-lombanya bagus untuk mengasah kreativitas. Tapi di awal mungkin kita gini, nanti kalau kamu mewarnainya bagus, kamu akan menjadi lebih kreatif. Kamu suatu saat akan menjadi desainer, gitu Bu. Jadi bukan karena kita iming-iming kamu nanti hadiahnya ini loh, gitu loh. Boleh seperti itu. Anak-anak juga butuh motivasi dan hal itu bisa. Tapi kalau kita memberikan itu terus tanpa ada keyakinan di dalam diri mereka, nanti akan terganggu. Jadi kenapa orang-orang di Finlandia, anak-anak di sana itu sadar dirinya sangat tinggi, termasuk orang Jepang. Itu kemarin ke tanggung jawab anak. Nanti akan ada sangkut pautnya. Oke lanjut, masih ada. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Kesadaran dirinya kurang karena dia ingin penghargaan, melakukan sesuatu karena ingin penghargaan, bukan karena dari kesadaran. Oke lanjut Bu. Dilewati. Next. Nah ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, kira-kira Bu, kalau panjenengan memberikan hukuman ke anak, ada efek di belakangnya kira-kira apa Bu? Anak-anak iya betul, trauma. Iya, tidak mau berangkat sekolah lagi, dia merasa takut, tidak mau melakukannya. Itu ancaman atau hukuman gitu ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nanti ada restitusi, setelahnya ada restitusi. Jadi tahapannya itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita ambil yang mana yang paling bagus ya. Membuat anak sakit maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Pernah nggak kita menghukum anak? Pernah. Anak saya sendiri pernah mencaki piring. Senemi. Jadi aku langsung ngomong, koyo apa ya? Sakti ya. Jadi dia harusnya kan kalau restitusi gini, kok bisa jatuh ya tadi berarti kamu kurang hati-hati pegangnya. Tapi kita sebagai ibu kan apa ya? Spontan ya. Gitu kan? Iya, bocah-bocah gimana? Nah, ternyata kita salah. Sabar, ini kita tuh menghadapkan itu sabar. Refleks ya Bu ya. Nah, bagaimana kita merefleksikan diri kita tuh ada diri yang baik. Nah, dari proses, ya tidak langsung waktu duduk, ujuk-ujuk gitu ya. Ya, setelah itu saya mikir, aku loh anakku ya jajarnya kena salah. Mungkin piringnya nyuciku kurang resik, karena jangan sabunnya kan bisa jadi. Anaknya mungkin dia nyekelnya kurang kenceng. Nah, cari apa sih penyebabnya? Gitu. Ini yo, ini anak di kelas kasusnya banyak, ini yo kita kayak restitusi permasalahan ya sudah ya. Nah, tapi yang paling menonjol kayak dia mana itu anekdot ya. Anekdot itu kan tidak semua itu kita nilai. Sehingga satu hari berapa anak, besok berapa anak, gitu. Kan mungkin jangan di keseharian dengan mengajar ada kayak kasuistik yang mungkin macam-macam ya. Nanti ada contohnya di sini. Banyak. Ada yang melanggar sekolah, ada yang teman mendorong teman atau bukan mainan dan lain-lain. Itu adalah sesuatu kasuistik yang sering menjadi makanan kita sehari-hari, gitu ya. Oke, ini banyak sekali ya untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke lanjut Bu. Nah ini tulisannya. Ini ada identitas gagal, itu berkaitan dengan hukuman tadi. Kemudian identitas sukses. Jadi kita mau mengantarkan anak ke depan dengan perkataan yang dari sejak kecil kita sampaikan itu ternyata direkam loh oleh anak-anak, ya kan? Nah, jadi hati-hati ketika kita ngomong ke anak. Mereka tuh sangat peka sekali. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi tapi pilihan, ya, kecil-kecil. Nah, jadi murid kalau di restitusi akan mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan. Murid belajar intinya nih, murid akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Gitu ya. Mungkin kita belum melaksanakan yang ini. Insya Allah ada, tapi mungkin tidak kita ungkapkan saat ini. Nah, setelah kita panjenengan mendapatkan materi ini bisa diterapkan. Nanti ada contohnya. Oke, lanjut Bu. Sebentar kembali lagi, balik ke atas lagi. Maaf.
Nah, ini ternyata di hukuman itu adalah sifatnya negatif. Konsekuensi itu netral. Kemudian yang restitusi adalah positif. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, kita belajar restitusi. Kembalikan masalah ke anak sehingga mereka mendapatkan jalan keluar dan tanggung jawab. Oke, lanjut Bu. Ternyata Bu, anak melakukan kesalahan itu didasari kebutuhan mereka, bukan kesalahan semata-mata kesalahan mereka. Contohnya, ada anak baris, anak yang paling buri mau ke Bu, ujuk-ujuk maju nyerobot koncone sing ngarep. Dia sebenarnya bukan salah, 100% salah tidak, tapi dia mengingat suatu kebutuhan. Oke, kita skip dulu Bu. Ya, karena ada nanti lanjut. Kembali mengenai kebutuhan dasar manusia, ada 4 ya Bu: kasih sayang, merasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Tadi saya sudah mencontohkan ketika anak baris mau masyaallah atau mungkin baris upacara, anak itu kadang yang belakang itu pengen maju, ya Bu ya. Kadang dia menyerobot temannya, aku maju, aku ngarep Bu, ya. Nah itu ternyata dia tuh mempunyai kebutuhan. Kira-kira kebutuhan apa Bu? Ya, apa itu kebutuhan apa? Kesenangan apa penguasaan? Ya, dia menguasai. Aku lo maju gitu ya. Nah itu adalah kebutuhan dasar manusia pada anak. Ya, oke lanjut Bu. Berkaitan dengan budaya positif tadi, ada restitusi, ada keyakinan, ada aturan, ada hukuman. Ternyata kita sebagai seorang pendidik itu harus memposisikan kita sebagai sebuah posisi kontrol. Dimana di sini ada 5 posisi. Kira-kira apa saja? Ayo kita lihat, kemudian silakan dibaca. Nah, yang pertama ada sebagai penghukum. Kayak tadi yang sudah dicontohkan saya, anak-anak berangkat sekolah terlambat. Kira-kira yang umum ya, hukuman anak terlambat sekolah itu apa? Diapakan anaknya? Siswa, contoh hukuman mungkin yang real, yang STK, yang SD, mungkin SMA. Ya, suruh nulis, suruh lari ke lapangan. Hah? Iya, ya itu adalah hukuman dan akan terjadi efek yang luar biasa ke dalam diri anak. Anak merasa trauma, sakit, mungkin rendah diri. Nah itu ya hukumannya ya. Kemudian ada membuat orang ini ya, posisi kontrol ada 5 ya. Penghukum, membuat orang merasa bersalah. Nah ini kurang kelihatan, saya lihat dari sini aja. Tulisannya agak blur ya. Ini untuk membuat orang merasa bersalah itu ada gini. Kayak guru ini ceramah gitu loh Bu. Harusnya kamu itu yuk nggak usah terlambat gitu loh. Ibu kecewa sama kamu. Anak itu merasa salah ini loh. Oh berarti aku sudah membuat guru kecewa. Betul loh Bu. Paham ya? Nah contoh lagi. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu harus kesel loh. Ngelok kamu terus, kok telat terus. Berarti anak itu merasa gurunya sudah lelah. Dia sudah membuat gurunya lelah. Itu adalah posisi di mana guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah kita seperti itu Bu? Pernah ya? Nah, mbok yo aja ngono tuh guru sampai kesel ngokake. Kok yo ngono wae, mbok yo iso gitu. Ya, kadang saya juga seperti itu. Kemudian ada sebagai teman. Nah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo toh, kamu sih soleh toh. Masa kamu udah mau sih? Biasanya dengan kalimat yang ringan. Anak dirangkul kayak teman itu Bu. Ya. Kemudian ada posisi pemantau. Pemantau itu biasanya memberikan konsekuensi. Ya. Apa peraturannya? Biasanya pemantau itu.
Nah, murid misalkan menyelesaikan diri bila diawasi, itu pemantau ya Bu. Aku tidak Bu Ibna, ke kepala sekolahku kok. Aku anak-anak pintar aku sedih. Itu berarti Bu Ibna posisi pemantau, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nanti jangan bandingkan ya, kira-kira 5 posisi tadi yang panjenengan sudah menerapkan dan mungkin yang paling efektif kita terapkan itu yang mana? Yang manajer itu seperti ini. Menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki. Nah ini tadi nanti ada langkah restitusinya ya. Kemudian penguatan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana saya memperbaikinya? Contohnya tadi ketika anak terlambat ya Bu, kita sebagai guru tapi sebagai manajer. Posisi kita sebagai manajer. Ketika anak terlambat kita langsung memarahinya. Kalau posisi manajer itu kayak tadi kita panggil anaknya. Kenapa kamu terlambat? Bagaimana kok bisa terlambat? Apa kemarin kamu ini bangun tidur kemalaman seperti itu? Kita tanyakan dulu kesalahan dia di mana. Tidak langsung telan mentah anak itu ternyata terlambatnya karena apa? Gitu ya, kita tanya dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pernyataan yang mungkin sudah kita sering lakukan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu tadi membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti penghukum. Ayolah demi ibu atau bapak kamu harus seperti ini. Adalah posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah sering ya. Kalau kita mengatakan itu berarti posisi kita adalah sebagai pemantau. Ya pemantau. Kemudian ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Kita kembalikan ke anak, membuat restitusi ke anak. Berarti hari ini kita menjadi seorang manajer. Nih, kamu tuh selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum, menyalahkan. Penghukum itu selalu menyalahkan ya, tanpa memberi solusi. Yang selanjutnya ini mungkin poin terakhir ya, segitiga restitusi yang di awal sudah saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Nih, ini hal yang baru untuk kita ya. Restitusi itu adalah langkah anak itu agar stabil, agar bisa menyelesaikan solusinya. Itu yang pertama adalah memvalidasi kebutuhan, menanyakan menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nanti ada ini ya contoh nyatanya, nanti saya setelkan. Nah, ini contohnya menstabilkan identitas seperti ini. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Nah, tapi kalau kita terapkan ke anak TK mungkin bahasanya untuk digawe bahasa anak itu ya. Sudah tidak semua. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kemudian ini memvalidasi, tahapan validasi. Contohnya perkataannya gini, kamu bisa kan melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Dia udah salah, tapi kamu mungkin bisa yang lebih salah dari ini, gitu loh. Kamu akan punya alasan mengapa melakukannya. Apa penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contohnya memukul ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Berarti besok tidak memukul lagi. Coba yang hal yang baik yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau tadi kan tahapannya dari peraturan ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, anak kalau diajak bicara seperti ini kira-kira mereka nyaman apa tidak, Bu? Beda dengan tadi pemantau, penghukum. Beda ya, lebih koyok contohnya ini kita berdekatan anak itu lebih enak. Anak juga tidak merasa tersakiti, tidak terzolimi dengan perkataan kita yang mungkin enak didengar itu untuk anak-anak ya. Ya kembali lagi kalau kita adalah mengajar anak TK ya bahasanya ya bahasa anak
adalah bahasa anak SD sampai SMA ya. Anak apa dengan feeling? Ya, kadang anak juga kita ajak bicara, mereka kita pancing dulu. Tapi insya Allah anak itu mereka paham kok, ya. Terima kasih. Nah, sekarang saya setelkan YouTube saya. Ini kemarin saya membuat YouTube ya Bu ya. Sudah saya unggah di channel YouTube saya, bisa dengan LKS apa Bu? Like, subscribe, dan komen. Nah, ini contohnya. Ya, maaf. Ini salah satu tugas demonstrasi konseptual. Jadi menerapkan benar-benar di sekolah saya seperti apa. Lagunya Pelajar Pancasila ya Bu ya. Ada yang apa? Saya skip dulu. Intinya gini Bu, pas saya membuat aksi nyata dengan anak-anak gini, membuat skenario-nya ya, saya membuat kasus satu. Ini lokasinya di depan kelas. Setiap pagi sebelum masuk kelas, Bu Ima selalu membariskan murid-muridnya untuk melatih ketertiban. Anak-anak terlihat berbaris dengan rapi sesuai instruksi Bu Ima. Namun, murid bernama Raka ingin berbaris paling depan. Raka tidak suka baris di belakang. Dia maju di depan dengan mendorong Aska hingga terjatuh. Hal ini dilakukan Raka setiap baris dan selalu merebut barisan paling depan. Bisa disimak di sini. Ini dia. Ini berjimu. Anak-anak membaris paling depan. Nah, ini ya Raka tiba-tiba maju. Ya. Nah, setelah kejadian itu, kira-kira yang namanya Asla itu bagaimana perasaannya? Yang dia sakit, mungkin sedih kalau aku didorong sama Raka, yang saya panggil Mas Raka. Di dalam kejadian itu sudah saya minta maaf untuk Raka dan Asla sudah saling minta maaf. Tapi yang membuat bersalah kan Raka. Nah, Raka saya panggil untuk menanyakan perilaku yang dia lakukan, kenapa melakukan seperti itu. Tak sabar-sabar gitu ngomong itu, kita panjang-panjang. Ini Raka yang dorong tadi. Intinya gini Bu, suara mungkin kurang cepat ya. Tadi sudah sambungan di step tapi nggak nyambung. Ingat anak adalah ketergantungan. Itu ya. Oke, kita lanjut Bu. Nanti jawabannya di bawah. Lanjut. Ini ada nanti untuk topik kita adalah disiplin positif, teori motivasi, keyakinan, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Nanti apa itu? Mungkin ini hal yang baru berjenengan ya. Nanti ada kaitannya satu persatu. Mari kita bahas kembali untuk slide nomor 5. Nih, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, selama ini kita sebagai pendidik, mungkin kita menjadi seseorang yang menjadi panutan murid kita di kelas ya. Kita memposisikan kita sebagai seorang guru yang seperti apa? Kontrol ke murid kita tuh bagaimana? Ini yang pertama adalah mengontrol murid. Membuat orang merasa bersalah, mengeluarkan karakter, mengeluarkan positif efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saat ini mungkin salah satu item yang sudah disama itu yang sudah dipaparkan, adakah dalam diri kita? Nanti kita akan evaluasi bersama. Oke, lanjut Bu. Nah, ini ada perubahan paradigma untuk respon dan kita lewati saja Bu ya. Skip aja, lanjut saja. Nah, ini juga lewati saja.
Ini nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain nanti kembali saja. Lanjut aja Bu, lanjut. Nah, lanjut lagi, ini yang sangat menarik untuk kita ya. Nah, ini mengenai hukuman tadi ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini ada motivasi eksternal. Ketika anak panjenengan ingin melakukan sesuatu tapi dengan ketakutan, itu berarti jenengan adalah memberikan hukuman. Contohnya seperti apa Bu? Ben aku kira dihukum, ben aku kira orang di sini guruku, aku harus melakukan ini. Berarti itu adalah motivasi bukan dari dalam diri dia, bukan dari kesadaran diri, ya, dari paksaan. Karena dia takut sesuatu. Kalau dengan kesadaran sendiri berbeda, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, pengen mendapatkan sesuatu dari orang lain itu dari eksternal juga ya dia. Dia pengen mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Berarti aku kudu makan dari hadiah gitu ya. Aku beda gitu pasti guruku gitu kan. Dapat bintang dari guru. Nah, itu yang dari luar. Kemudian yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Nah, dalam hal budaya positif ini memang tidak semata-mata langsung kita ke anak atau langsung kamu seperti tidak kan? Merubah paradigma kita untuk berbudaya positif itu dengan tahapan, tidak langsung jadi. Dengan posisi yang lain, enak seperti ini ya dia, tapi ya sabar sekali orang-orang itu. Dan anak-anak itu diajak ngobrol tidak semuanya langsung iya ya, langsung bantah. Aku nih ngarep Bu, ya. Nah, aku nih ngarep aku nih buri mau gitu. Ya kita ke anak itu memang benar-benar harus ekstra sabar. Kita ya pengen anak uang gitu ya. Nah, terus kita tanyakan ke Raka, kan kamu tahu kita sudah membuat kesepakatan di kelas harus bagaimana. Kemudian Raka menjawab, kalau baris rapi, oke, kemudian bergantian seperti itu. Jadi memancing anak itu untuk menjawab pertanyaan. Jadi dia sadar atas kesalahannya, gitu ya Bu. Ya, kita lanjutkan. Nih, kasus kedua ya Bu. Nah, ini kasus kedua. Apa yang terjadi ya? Nah, ini salah satu peran utamanya. Nah, dia kayak gini. Nah, ini tadi kasus kedua. Mas Reza, ketika selesai SMA, itu di kelas 5 selalu mengadakan kegiatan literasi atau membaca buku cerita. Namun anak yang bernama Reza itu selalu merebut buku teman-temannya dan dibuang. Kira-kira bagaimana perasaan teman-temannya? Ada itu yang nggak fokus ya, ada yang marah kok buku direbut. Akhirnya Mas Rayo saya ajak untuk berbicara. Tadi kamu ngapain nak? Nah, dengarkan ya. Tahu keyakinan pasukan